Rapat tindak lanjut persiapan New Normal Provinsi Papua Barat serta presentasi hasil evaluasi program rencana kerja Ketua-Ketua Divisi Rabu 17 Juni 2020 bertempat di kantor Gubernur Arfai Manokwari, Papua Barat. Rapat dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kabinda, Ketua DPR, MRP Papua Barat, Perwakilan Komite Papua Barat, LOBNPB, Wakil Rektor 1 Universitas Papua, pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta ketua-ketua divisi. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani dalam penyampaiannya, rapat ini guna menindaklanjuti rapat yang ditunda Jumat minggu lalu dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, tetapi juga untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tatanan hidup baru. Rapat ini juga akan membicarakan setiap program pada masing-masing divisi, serta melihat secara menyeluruh kesiapan daripada gugus tugas dan mengevaluasi kerja-kerja yang telah dilakukan. Sehat walafiat dan kembali berkesempatan untuk bertemu guna menindaklanjuti rapat beberapa saat yang lalu atau tepatnya hari Jumat yang lalu yang kita lakukan dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja daripada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Papua Barat, tetapi juga untuk menyikapi kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakuan tatanan hidup normal baru, tatanan normal baru atau new normal. Nah, rapat kita di samping nanti kita akan membicarakan tentang program kegiatan dari setiap program kerja dari setiap divisi, tetapi juga setelah itu kita akan melihat secara menyeluruh kesiapan daripada gugus tugas dan lalu kemudian kita juga akan mengevaluasi sejumlah kerja-kerja yang sudah kita lakukan dan memutuskan ke depan apa yang akan kita lakukan bersama. Sebanyak 13 divisi yang mempresentasikan hasil evaluasi program rencana kerja, yakni Divisi Perencanaan, Riset dan Epidemiologi, Manajemen Fasiankes dan Pelayanan Medis, Pemberdayaan Aparatur, Non-Aparatur dan Masyarakat, Administrasi Keuangan, Monitoring dan Evaluasi, Pelacakan Kontak, Pengujian dan Manajemen Laboratorium, Penanganan dan Penegakan Hukum, Pelayanan Informasi dan Pusat Data dan Teknologi Komunikasi, Komunikasi Publik, Logistik, Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat, Stabilitas Ekonomi, Penyaringan Pelaku Perjalanan Transportasi Orang dan Spesimen, Sekretariat. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Papua Barat berharap kepada Ketua Harian agar merangkum semua program kerja yang telah disampaikan oleh masing-masing divisi kepada satu produk, kemudian disepakati waktu agar produk dari program-program ini dapat diuji coba. COVID ini bisa berjalan, sehingga saya harapkan setelah ini mungkin Pak Ketua Harian merangkum semuanya program kerja ini menjadi satu produk, kemudian disepakati waktunya kapan produk ini bisa diuji coba. Muhammad Lakotani berpesan kepada divisi yang membidangi sosialisasi dan informasi agar segera melakukan sosialisasi kepada warga Papua Barat setelah pertemuan ini berakhir yang ingin kembali ke Papua Barat agar tidak ada penolakan dan dapat mengikuti protokol kesehatan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan untuk mengukur suhu tubuh, rapid test, dan lain-lain. Bukan hanya melakukan sosialisasi kepada warga yang ingin kembali ke Papua Barat, tetapi juga melakukan pengamanan di pasar-pasar seperti Pasar Sanggeng, Pasar Wosi, Pasar Borobudur. Membidangi sosialisasi, komunikasi dan sosialisasi informasi ya. Jadi itu sudah mulai disosialisasikan dari saat ini bahwa ada sejumlah orang Papua Barat yang harus pulang karena mereka punya rumah di sini, mereka punya keluarga di sini, dan mereka punya kampung di sini. Mereka tidak mungkin terus menerus ada di sana, tidak mungkin ditolak. Itu harus sudah disampaikan. Mereka adalah keluarga kita dan mereka mau kembali ke kampungnya, ke rumahnya.
Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menerima mereka, gitu. Nah, sosialisasi ini terus harus disampaikan bahwa ada protokol yang harus disiapkan pada saat mereka tiba di pelabuhan, misalnya cek suhu tubuh, kemudian apalagi yang kemudian ternyata suhunya terlalu tinggi, lalu kemudian harus menjalani proses selanjutnya dengan rapid dan lain-lain. Itu proses yang harus dilakukan di sana. Nanti itu bersama-sama juga dengan divisinya Pak Kanwilkumham tadi, dengan Pak Kadis. Tetapi bahwa sosialisasi itu sudah harus dilakukan sejak sekarang, sejak setelah selesai pertemuan ini. Bukan hanya sosialisasi itu saja, sosialisasi bahwa dalam waktu dekat, dalam saat sehari 2 hari kita akan mulai lakukan tadi langkah-langkah pengamanan yang mulai dari pasar Wosi, pasar Sragen, kemudian Borobudur, itu juga sudah mulai disosialisasikan. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Lakotani mengingatkan agar tidak hanya berfokus di Kabupaten Manokwari saja, tetapi melakukan komunikasi kepada gugus tugas di kabupaten dengan intens, sehingga program-program bisa disinergikan antara gugus tugas provinsi dan gugus tugas kabupaten. Yang berikut, nah ini dengan kabupaten yang di luar Manokwari, jangan sampai terkesan kemudian kita hanya berfokus atau gugus tugas provinsi ini cuma kerja untuk Manokwari saja. Begitu. Jadi komunikasi dengan gugus tugas di kabupaten itu juga harus intens dilakukan. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan semacam asistensi atau apa yang bisa kita lakukan bersama itu segera. Oleh karena itu setiap divisi harus punya kontak person seperti yang tadi sudah dijelaskan atau langkah yang sudah diambil oleh Pak Kanwilkumham, sehingga dari situ kemudian ada komunikasi yang nyambung sehingga program-program yang bisa disinergikan antara gugus tugas di provinsi dengan kabupaten kota.